banyak nggak sih? Karena aku ini ceritanya ya. Iya, boleh. Cek. Karena flashback aku tuh bukan mendaftarkan diri, tapi aku ditawarin. Jadi sebelumnya tuh aku nggak ada basic sama sekali dancer atau singer, aku tuh nggak ada basic sama sekali. Aku basicnya itu justru acting, karena aku udah dari 2017 aku udah acting, terus 2019 aku masuk JKT kan, dan itu aku ditawarin kayak mau nggak masuk JKT48 nyanyi ngedancing. Aku kira tuh kayak Blackpink, kayak Blackpink itu kayak cuma dikit Iya bener, karena sama-sama idol. Iya kan, aku kira atau kan kayak Cherry Bell deh, cuma 9-12 orang. Waktu aku masuk, boom, 80 orang. Wow, shock dikit 80 orang ya. Shock dikit. Jadi kayak itu sih, terus lumayan shock culture juga ya, karena aku nggak tahu J-pop sama sekali Jepangan. Jadi pas masuk sana kayak banyak istilah-istilah aku nggak tahu juga. Cuman seru karena emang experience baru, terus kita ngedance, nyanyi, dan kebetulan emang aku suka perform juga kan. Jadi emang enjoy. Atau Kak, Seru banget ya. Kalau aku jujur ini flashbacknya berarti 10 tahun yang lalu ya ini. Wah, lama juga ya. Aku masuk itu kan 2014, umurku tuh masih 14 tahun. Jadi kayak perasaannya campur aduk karena aku juga masuk JKT bukan karena aku yang daftar, tapi teman aku yang daftarin. Sama-sama bukan diri. Iya benar. Aku juga dari awalnya nggak tahu JKT, jadi karena temen aku suka JKT dia daftarin dan ternyata lolos. Jadi kalau diomongin perasaannya waktu itu lebih ke bengong, kayak bingung ya, udah iya kayak udah expect ya nyampe sini ya kayak gitu. Oh ternyata kita lolos ya. Ya tapi setelah dijalanin happy banget sih, kayak benar-benar pengalaman yang bagus banget. Terus mereka ajarin tentang attitude-nya juga bagus banget. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apakah ada tantangan tertentu yang kakak hadapi selama menjadi member JKT48? Tantangan, kalau generasi aku kenceng banget golden rules-nya ya. Iya betul, kan aku sekarang juga masih kenceng ya. Wah keren banget juga sekarang Iya, JKT ya. iya betul. Mungkin ya, aku lagi ikutin, jadi aku nggak tahu. Maksudnya kalau dulu generasi aku mah ketat banget, sorry ya, kayak sampai HP itu manajer harus tahu passwordnya. Kalau generasi aku ya, nggak tahu kalau generasi. Kalau aku enggak sih, Tuh, cuman enggak kan? kalau udah ada kabar-kabar langsung dicek HP-nya. Oh oke. Kalau aku gitu. Oke. Ketat deh. Masa kalimatnya? Apa ada tantangan tertentu? Tantangannya? Iya. Tantangannya menghafalkan loggingan. Karena iya karena pusing banget loh. bener, karena aku pertama kali masuk langsung didapuk jadi center Boku no Tayo BNT. Jadi tantangannya tuh kayak aku yang lihat ya. Iya, aku baca kita dapat kertas blockingan gitu kan, Iya. 1 sampai 16 nih kayak kecil banget, ini abis ini kemana gitu. Dan aku emang bukan basicnya dancer, jadi kayak tantangannya glance-nya itu sih gitu. Ya karena kita kayak kalau member JKT kan kayak blockingnya tuh harus lebih dari sehari juga udah pindah ke kanan, pindah ke kiri. Iya betul. Terus mereka tuh biasanya kasih waktu ya untuk kita ngafalin, kayak cuma dikasih 2 hari, 3 hari. Bukan maksudnya ngafalin itu satu setlist. Oh, satu set Dari sama kaget, aku tuh di tengah gitu. Satu setlist. Iya. Kalau satu lagu sih paling Kalau satu lagu sehari dan itu udah sama nyanyi sampai dari awal sampai akhir lagu. udah harus hafal, udah nggak boleh perfect ya, udah nggak boleh ada belum hafal atau Iya, apapun. nggak boleh nyontek, udah harus hafal semua Yang benar-benar ketat ketat banget ya. Jadi aku ada pertanyaan lagi nih kak. Ada lagu atau koreografi yang paling kakak suka dari JKT48 nggak kak? Ya lagu dan koreografi yang kakak suka, paling favorit dari semua lagu JKT48. Aku pisah nih, kalau lagu aku sukanya Only Today. Boleh nyanyi nggak tuh kak? Tepil kak, 1, 2 dari boleh. Tapi sebentar dulu. Tapi kalau koreo kayaknya aku suka ini. Ponytail. Oh, ponytail. Ponytail. Kamu? Kalau dance-nya aku suka pertama kali itu River. Wah, Wah, kali ini seru banget. Tapi seru banget tapi
banget. Suka banget. Tapi pulang-pulang langsung biru-biru Encok, kaki. iya, encok dikit ada. Encok dikit, tapi itu seru banget. Seru, iya, betul. Tapi dance-nya itu ya. Tapi jangan di sini ya. Aku juga Takut susah banget banget. gitu. Kalau lagunya sih apa ya? Banyak sih sebenarnya. Paling yang paling kakak suka banget sampai sekarang tuh apa kak? Iya. Hibernation sih ya. Udah dijawab. Hibernation lagu pertama yang aku tahu lagi dari JKT soalnya. Karena sangat ikonik ya. Ikonik Oh sekali. iya. Aku pertama kali tahu lagu JKT ini Manatsu, soalnya iklan Pocari kan. Oh iya Aku betul. tahunya itu malah. Ya kalau ini mungkin sekarang iklan Hibernation ini Shopee sekarang kak. Iya ya. I want you Shopee. Iya ya benar-benar. Oke nih, selanjutnya itu apa hal yang paling sulit saat harus menyimbangkan antara kehidupan pribadi dan karir ketika masih aktif di JKT48? Sekolah sih. Sekolah. Aku sekolah aman. Kalau aku sekolah sama pekerjaan aku bisa bagi waktunya. Cuman sama teman-teman yang enggak. Ya nggak bisa main ya. Iya, nggak bisa main. Terus yang kedua, kayak teman-teman aku tuh jadi punya jarak sendiri sama aku loh, karena akunya kan nggak ada waktu. Jadi yang bikin sedih komunikasi aku dan teman-teman tuh jadi nggak bisa selancar kayak dulu sebelum waktu JKT. Iya betul banget. Kalau aku sekolah sih, karena pas itu sekolah aku dukung juga, sekolah aku support. Cuman kita JKT itu kan dari pagi sampai pagi ya, jadi kejar-kejaran. Aku pulang sekolah tuh langsung kerjain tugas, terus tidur, iya terus bangun tidur, berangkat lagi ke FE kayak gitu-gitu sih. Capek banget sih. Aku nggak bayangin aja dia capek banget. Oke lanjut. Siapa member JKT48 yang paling menginspirasi kakak dan mengapa alasannya? Kayak kakak pertama kali masuk kayak, ih gila keren Kayak banget, keren banget nih member ini. Ada nggak kak? Kalau aku dari dulu sampai sekarang nggak berubah Kak Melody sih sampai Iya. sekarang. Wah, Kak Melody emang benar-benar Iya, Sampai sekarang pun dia legend ya. final. Terus kayak sampai sekarang kan dia membuktikan lulusan kuliahnya tuh memang dia pergunakan dengan baik gitu loh. Jadi aku benar-benar kayak wow keren banget. Kalau aku tuh sebenarnya banyak, karena emang basicnya aku nggak tau JKT kan. Jadi apa yang aku lihat tuh kayak, wah cakep nih gitu. Ya nggak sih kayak, wah cakep nih, wah suaranya bagus nih. Iya betul banget. Paling- Paling member JKT cakep-cakep Cakep banget semua. ya. Paling apa ya? Kalau aku tuh pertama, kalau ada yang tahu video perkenalan aku Oshi pertama aku tuh Kasiska. Kasiska. Suaranya tuh Iya, betul Si banget. suaranya si aku. Iya. Siska Saras. Iya, sis K ya. Itu sih karena aku pertama kali tuh kayak langsung jatuh cinta banget sama suaranya. Mas banget suaranya. Bagus Ya banget. betul. Nah selanjutnya itu kita ada jika bisa mengulang satu momen di JKT48, momen apa yang kakak pilih? Pajama katanya kak, bener nggak? Momen guys, momen sebelum pandemi sih. Iya bener sih. Ya nggak? Ya kan? Karena Momen sebelum pandemi kita bisa handshake. betul. Kita bisa high touch. Ya kan? Setelah pandemi udah nggak bisa high touch, kita nggak bisa handshake. Semuanya jaga jarak, jaga jarak, social distancing. Takut corona, kena corona. Kak, Aku momen yang pengen aku kembali sih momen-momen itu sama fans. Kalau gak handshake apa tuh yang main sama fans itu? ada dulu namanya. Tuh apa guys? Di kamu ada nggak sih? Namanya kalau main sama fans namanya apa? Bukan generasi yang dulu yang ada event di mana kita main bareng kayak dulu bowling sama Gen 3. Ya dia mah baru juga kak, Oh, baru ini juga. nggak tahu. Fans new era ya? Tahu ya. Fans new era, fans new era berarti. Kalau fans yang dulu kita ada momen di mana kita ada event main sama fans gitu kayak jadi bikin berkelompok gitu kayak dibagi 2 hari kayak kita pertama 6 orang
terus satu member misalnya 5 orang sama 4 fans, terus kita main bowling bareng gitu-gitu. Jadi kekeluargaannya dapat. Oh, kayak aku waktu itu ngeliat juga ada di masih sampai sekarang gitu. Oh, nggak tahu makanya. Tapi aku ngeliatnya kayak dia tuh kayak ngelukis bareng Iya, kayak kalau gitu. aku mungkin. Iya kan maksudnya banyak. Kalau dulu aku bowling. Oh iya, tapi iya. namanya juga aku lupa. Ya, Itu aku beda lupa sih namanya beda apa. soalnya per tim tuh beda. Seru banget. Iya, kalau dulu aku bowling sama Zaman aku nggak ada, zaman aku ada pandemi. Ya itu sih sedih banget. Terus aku lanjut nih kak. Kan tadi kan kakak kayak sibuk kerja, sekolah, ya kan. Ngatur waktunya kan susah ya kak. Terus gimana cara kakak ngejaga kesehatannya tuh kak? Tipes. Info di info. Tapi serius, udah gejala tipes, masih datang latihan setlist. Wow, gila tuh guys. Serius? Keren banget ya. Jadi itu perjuangan kita ya, member di Bali. Tepuk tangan. Itu perjuangan banget kita menghafalkan setlist cuman seminggu dan banyak juga ada yang diganti tiba-tiba blockingannya. Jadi kita harus ngafalin sendiri gitu-gitu sih. Terus ada juga yang kayak kaget kan imunnya, tubuhnya tuh kaget, jadi tiba-tiba langsung gejala tipes. Pas aku di situ aku gejala tipes, jadi udah panas dingin, udah nggak enak banget lah ya badan. Sampai aku udah ke dokter juga, cuman kata manajemen gini, ini tapi penentuan loh, kamu di sini kan center, kamu mau Sonichi nggak? Terus kayak, ya mau kak, ya udah masih bisa jalan kan, berangkat gitu. Wow, gila tuh guys perjuangan member JKT48 kan keren banget. Sampai bagus. Mempertaruhkan nyawa itu tahu. Tapi kan di atas stage kita udah nggak ngerasain sakit. Di atas Iya, stage kita udah biasa hilang, kita langsung Udah happy dan enjoy. Iya, kita langsung kayak set gitu, udah langsung enjoy gitu. Udah langsung dapat energi ya. Dapat energi. Kalau aku relate sih, karena kebetulan waktu itu aku juga lagi dirawat tipes. Terus habis itu harus ada pergantian posisi karena ada yang nggak bisa datang. Terus akhirnya aku perform waktu itu masih pajama deh kalau nggak salah PTWT. Perform habis itu masuk rumah sakit lagi. Jadi lagi ya karena mau nggak mau kan nggak ada yang bisa gantiin, nggak mungkin perform cuma 14 orang atau cuma 13 orang. Jadi kita yang sakit-sakit tetap diusahain. Jadi kalau ngomongin untuk jaga kesehatan biasanya dari manajer dan kesadaran kita sendiri kayak minum madu, terus dikasih vitamin, terus suka disediain air kelapa untuk stamina sama pisang. Benar, kayak gitu-gitu. Tadi kan kakak kayak ngegantiin member nih. Iya. Itu biasanya membernya tuh kenapa kak harus digantiin gitu? Kadang ada banyak faktor, tapi biasanya dari kuliah atau dari sekolah yang emang udah nggak bisa. Oh gitu. Oke nih. Pertanyaan selanjutnya, adakah pengalaman unik dan lucu saat latihan atau tampil di panggung nih kak? Momen unik atau lucu gitu yang kayak, aduh gak bisa dilupain banget gitu pas latihan ataupun lagi manggung. Atau misalkan kakak tiba-tiba jatuh gitu di panggung. Kalau sih apa ya, paling kalau pas perform aku salah gerakan sendiri. Oh, oke. Jadi Manusiawi sih kak, manusiawi. yang harusnya tapi waktu itu lagi unit song, jadi malah double karena kan Iya. cuma dikit orangnya cuma Betul, bertiga. kelihatan. Iya, jadi waktu itu lagi Tenshi no Shippo yang part ending yang ini. Ya, Itu kan harusnya kan barengan ya kayak kereta api gitu kan. Iya, betul. Aku tuh salah arah. jadi kakak hadap-hadapan sama temennya kak? Iya. Terus gimana muka temennya tuh kak? Kaget, aku juga kaget, dia langsung ingat kan gitu. Sama paling jatuh sih, nggak sampai jatuh gedubrak gitu. Agak Agak jatuh juga. puji Tuhan enggak, cuman kaki agak seleo dikit. Cengklak dikit. Kalau aku kepleset di panggung udah pernah. Wow. Cuman yang nggak nyungsep, cuman yang ngeh gitu loh kan, itu lucu. Terus ada yang nyadar. Terus selesai ternyata langsung bilang lain kali hati-hati aja sih. Ya kan itu licin ya gimana. Terus kalau momen yang paling lucu ini sama Siska waktu lagu apa tuh lagu itu kan awalnya kan ada
apa gaya bebas gitu kan Iya, kita gaya bawa bebas. ban Balon, iya. Siska tuh pernah masukin dan nggak bisa keluar. Akhirnya kita di belakang berdua buat ngeluarin si bannya itu. Oh, jadi kakaknya kejepit berdua atau Kan gimana? satu, Oh, tapi kan satu. kita masuknya bareng, iya. Jadi kita Balonnya nyangkut. balonnya nyangkut. Nah itulah Siska tuh Panik sih itu. dingin. Oke, bagaimana perasaan kakak saat harus mengucapkan selamat tinggal kepada fans pada saat graduate? Sedih sih pasti. Sedih banget ya sih. Kebetulan aku graduate-nya rame-rame. Berapa orang tuh kak? Oh nggak tahu ya? Ikutin juga itu new era. Jadi kalau zaman Cikeson kan graduate-nya sendiri-sendiri ya. Kalau zaman aku karena emang kita selesai pandemi, jadi banyak yang perusahaan lagi down, banyak yang di PHK. Nah, JKT juga sebelumnya udah sempat merestruktur beberapa staff. Terus ada juga member-member yang memang sudah waktunya grad, ada juga yang udah ngajuin tuh dibarengin semuanya. Jadi kurang lebih di situ 28 ya? 28 ya? 27, 28 member restruktur gitu. Iya, jadi karena memang keputusan manajemen dan ada juga beberapa yang udah mengajukan grade sebelum itu dibarengin semuanya gitu. Ada juga yang kena skandal dibarengin juga gitu lah, jadi gak kelihatan gitu. Jadi kita grade-nya rame-rame di teater pula gitu. Oke, kakak. Kalau aku Greta sendiri kan kak? aku sendiri Iya. cuman aku nggak ada konser. Oh, Aku iya. nggak ada live show juga kalau aku karena aku sakit. Oh. Jadi dulu itu graduation aku itu karena sakit dan dokter udah nggak bolehin aku untuk ikut kegiatan berat. Jadi aku bikin pengumuman dari official JKT, habis itu aku di Twitter, terus kasih surat itulah, habis itu aku ngumumin di sosial media aku, terus habis itu kita kumpul bareng deh sama fans-fans aku. Jadi kita bikin sendiri. Tapi sedihnya double karena kan mendadak juga Bener. Tapi aku sebelumnya memang udah info waktu handshake tuh ke fans untuk jangan kaget karena pertama aku nggak bisa untuk ada live show karena mereka niatnya mau bikin project, cuman nggak jadi. Akhirnya projectnya itu di cafe waktu kita kumpul bareng. Nah di situ sih part sedihnya, di situ sedih banget. Oke, ya. Bagaimana kakak beradaptasi dengan kehidupan normal setelah menjadi idol? Balik lagi ya ngegawe, kerja, syuting, sekolah, iya realitanya balik lagi sih. Kalau aku maksudnya sama sih ya, kayak balik kerja terus lanjut fokus pendidikan. Cuman ada bedanya, teman-temannya jadi lebih canggung aja sih. Jadi kita perlu perkenalan lagi dari awal kayak baru kenal. Adaptasi ulang lagi. Iya betul. Oke nih. Saat memutuskan untuk graduate, saat itu apa rencana dan impian kakak setelah keluar dari JKT48? Apakah ada planning ke depannya atau kayak nanti baru graduate aja dulu gitu? Karena waktu itu emang kita keputusan dari manajemen kan, jadi mungkin ada yang belum tahu kali ya restruktur itu apa ya. Jadi restruktur itu pengurangan member yang dilakukan sama manajemen, dan sejujurnya honestly juga kita nggak tahu yang dipilih ini yang nggak ada masalah ya, maksudnya yang dipilih ini berdasarkan apa kita juga nggak tahu. Cuman kalau kata manajemen, kalau aku nanya itu katanya kayak, kalau tentang aku ya, kalau aku tuh katanya karena kita dari manajemen tahu dan kita yakin Kalista itu di JKT ataupun nggak di JKT tetap bisa berkembang. Jadi kita ngelepas Kalista tuh sebenarnya berat juga. Cuman karena kita tahu JKT juga lagi down kan pada saat itu ya, dan kita nggak mau ngebebanin juga, jadi akhirnya dilepas gitu Ya kan karena kan kakaknya juga udah pernah main film sebelum di JKT48 bener kayak gitu, dan jadinya ya great deh gitu. Cuman ya tetap aja ya tetap ada rasa sedihnya, kecewanya gitu. Banget pasti ya kayak Berat banget, lebih berat lagi sama orang-orang yang nggak tahu kenapa sih
kok bisa direstruktur gitu. Ngiranya kan oh berarti yang direstruktur ini yang jelek gitu. Enggak ya guys, Enggak semua, enggak semuanya. Enggak semuanya. Ada beberapa memang yang sudah mengajukan untuk grade juga kayak gitu. Kalau aku gimana rencana ya, soalnya kan sakit jadi kayak yang penting sembuh dulu nih. Tapi aku udah berpikir kalau aku sembuh, aku akan balik melanjutin fokus di pendidikan. Terus ya sudah pasti, ya kalau aku sih cari pasangan ya. Cari pasangan, betul banget. Kira-kira skill baru apa yang kakak pelajari setelah lulus dari JKT48 kita? Skill baru, kayak ngegombal. Kayaknya di JKT48 juga kayak udah bisa gombal nggak sih kan? Tapi jujur pas masuk JKT itu kita jadi kayak lebih intens untuk ketemu fans cowok kan. Iya, betul. Jadi sebelumnya tuh aku emang anak 13 tahun ya, jadi kayak nggak pernah yang digombalin cowok. Tapi semenjak udah di JKT keluar, bukan centil sih, tapi kayak lebih kayak udah makan sehari-hari digombalin nggak mempan gitu. Sama ya kalau yang jawaban serius ngedance nyanyi ya, sama MC gitu sih. Terus kalau kakak Cesa? Oh enggak, kalau ngomongin skill, aku malah skill yang gak kelihatan, kayak dari manajemen waktu, terus kedisiplinan yang sangat aku terapin dari JKT ajarin sampai saat ini. Sampai ke bawah ke kehidupan hari Iya, soalnya bagus banget. Udah terbiasa ya. Ya, udah terbiasa. Apa tantangan terbesar yang kakak hadapi setelah keluar dari JKT48 Kak? Atau kayak ya udah, gue enjoy aja gitu. Namanya juga hidup jelas. Kayak ya gak ada bedanya gitu. Gak ada tantangan sih, lebih ke enjoy aja. Kita balik ke kerjaan kita sebelumnya ya, ke kehidupan kita sebelumnya ya, jadi siswa sekolah, terus tetap juga menghibur kan, meskipun kita nggak di JKT tapi kan kita tetap menghibur ya, tetap kita di sosmed, kita tetap berkarir, tetap berkarya juga di televisi, di bioskop gitu-gitu sih. Kalau aku juga nggak ada gimana ya, soalnya aku ngerasa gimana ya, nggak ada tantangan yang spesifik gimana gitu, soalnya kita balik jadi orang normal pada umumnya, dan malah aku lebih senang karena kita jadi bisa komunikasi sama fans-fans juga tanpa perlu ada golden rules. Ya, tanpa, jadi enak aja kalau ketemu kita bisa ngobrol bareng, bisa cerita-cerita, lebih kayak teman sekarang. Oke. Banget. Ini kayak sekarang nih. Ya lah, kita udah So sweet banget loh. Makasih udah datang ya. Tepuk tangan dong guys. Kurang kenceng. Kurang kenceng ada ya. Harus disupport terus. Terus ada nggak hobi yang kakak lakukan yang sekarang tidak sempat dilakuin waktu masih jadi member JKT? Hobi yang belum pernah dilakuin waktu jadi member? Banyak ya kalau aku, karena emang aku keterbatasan pandemi kan. Aku tuh belum ngerasain konser tour. Aku belum ngerasain. Handshake aku juga belum. Kalau high touch udah. Terus apa ya? Senbatsu juga aku belum ngerasain. Ini baru jadiin lagi sekarang kan. Iya kan, karena nanti kakak nggak dapet acara itu ya kan? Iya, karena pandemi kan. Jadi emang bener-bener di hold semuanya. Sama apa ya? Konser sih. Karena waktu zaman aku tuh konsernya yang nonton cuma dikit banget. Kalau sekarang tuh rame kan. Sekarang yang terakhir tuh di Indonesia Arena kan ya? Iya itu. Belum ya? Belum ya? Oh, besok bulan depan ya? Iya, jadi aku belum ngerasain tonton konser yang rame gitu. Nanti kakak marah kalau mereka. Ya mungkin nanti kali aja kakak bisanya solo kan kak, kakak yang solo. Amin. Kalau aku untungnya aku belum COVID ya waktu itu, jadi
ngomongin itu semua udah dilaksanain. Kayak konser tour aku tuh udah rasain di Balikpapan. Terus teater sementara di Surabaya itu kan bakal mau diadain lagi tuh, aku sempat baca. Betul. Teater sementaranya cuman kayak bukan di Surabaya deh, mungkin Di Jogja ya? iya mungkin ganti kan, soalnya selalu di Surabaya, dari generasi aku tuh selalu di Surabaya. Jadi apa ya, syukurnya kalau aku ngerasain semua, jadi gak ada yang Karena Cici gini awal ya, iya, jadi kayak bener-bener semuanya semua dirasain dicobain. udah. Jadi aku juga graduasinya waktu itu tuh kayak puas karena udah dapet semua, kayak udah ngerasain, udah ngerasain, udah mencoba gitu ya. Udah. Oke nih, bagaimana cara kakak menjaga hubungan dan mantan member lainnya? Tetap kakak menjalin atau kayak udah lost contact? Kalau aku hubungannya masih baik-baik aja, kayak kemarin konser Cisani Graduation kita masih perform bareng. Terus kemarin juga ada nikahan teman segenerasi kita dan kita semua kumpul jadi reuni lagi. Seru banget. Kalau Gen 3 termasuk yang masih rutin sih, kalau buka puasa masih suka buka bersama bareng. Jadi kita komunikasinya masih ada grupnya. Benar-benar solidaritas ya. Kalau kita masih ada grupnya sampai saat ini. Jadi tapi kalau ketemu udah beda. Kalau dulu mungkin ngomonginnya dekat sama siapa, kalau sekarang anaknya gimana gitu. Betul. Beda Udah sesuai sama sekarang. Iya. Rona Cirona. Aku deket banget sama Cirona. Aku tuh udah dianggap adik sama Cirona karena di JKT juga kita dimirip-miripin. Ya kan? Ada yang official punya Cirona nih. Sekarang jadi fans berat aku sekarang. Jadi kalau sampai sekarang tuh aku masih beberapa juga masih dekat, cuman aku paling dekat tuh sama Cirona. Sampai aku juga pernah showroom bareng di rumahnya. Kita juga ada rencana nginep ya, cuman karena emang Cirona sibuk kan, waktu itu Cirona kerja sambil JKT-an juga. Terus terakhir Cirona merit nikah, aku juga diundang sebenarnya, cuman aku nggak bisa dateng karena aku graduate di SMA aku, graduate sekolah, jadi pas banget nggak bisa dateng. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana JKT48 mempengaruhi gaya atau konsep pribadi kakak dalam berkarya? Kayak masuk ke bawah nggak tuh kayak gaya JKT48? Kalau aku tuh dulu mungkin karena JKT ya, jadi orang pikirnya kita tuh imut banget gitu. Cuman kan kadang pikir itu kan 14 tahun ya. Sekarang kayak udah 25 tahun berharap imut apa gitu loh, kayak jadi Masih imut kok, Ci? masih Masih cantik banget. Jadi aku ngerasa kayak image yang dibuat JKT itu sangat ngaruh karena mereka tuh masih berharap aku tuh masih yang imut-imut, masih yang kayak gitu. Padahal sebenarnya aku maunya sekarang seksi. Oh nggak bercanda. Bercanda. Kalau kamu apa? Kalau aku yang sampai sekarang masih iket itu ngebow. Iya. Jadi aku tiap ketemu orang baru tuh aku jabat tangan tapi sambil gini. Oh iya. Masih Bagus banget. Iya, masih itu banget itu karena Jadi ke bawah. ke bawah karena dulu tuh yang kita diajarin ngebow kan, ngebow yang sampai 90 derajat gitu. Jadi sampai sekarang kalau kita baru kenal tuh kayak iya gitu. Tapi bagus itu Kak. Iya gitu, betul. Sama apa ya? Paling gitu sih image-nya kalau JKT itu kan berarti, oh kamu berarti bisa nyanyi ya? Gitu. Iya, terus tiba-tiba disuruh nyanyi Disuruh kan. nyanyi, Kita coba kaget nyanyi satu banget. lagu gitu. Kaget banget ya. Iya. Nanti aja boleh gak? Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa hal baru yang kakak pelajari dari fans selama menjadi idol? Kayak, gue belajarnya dari fansnya kayak gini, oh gue gini gitu. Kalau aku pelajarin dari fans aku ya yang sampai sekarang mereka masih sangat memperhatikan aku sih. Kayak meskipun mereka sudah menikah, sudah punya anak, tapi mereka masih nganggap kayak mungkin mereka lebih nganggap aku adiknya sendiri. Meskipun aku juga udah punya anak gitu, udah punya keluarga. Jadi yang aku pelajarin dari mereka adalah ternyata mereka bisa sekeluarga itu, ya bisa sesayang itu meskipun kita nggak ada ikatan darah gitu loh, kayak JKT lagi ya, jadi kayak sayang banget lah pokoknya.
Kalau aku apa ya, dari fans yang aku pelajarin sih ini ya, fans itu sangat-sangat menghargai, mengapresiasi. Betul. Jadi apapun yang kita lakukan, selama itu positif, itu pasti bakal terus didukung. Ya, Tepuk tangan dong, itu fans. Jadi kayak aku, walaupun aku udah grade lama, udah 3 tahun, aku ini, by the way, ini tuh event JKT pertama aku setelah aku grade. Event pertama aku langsung di sini gitu. Jadi Ini selebrasi di batu-batu berdarah kamu. jadi aku menyadari banget dan terima kasih banget sama fans-fans aku, sama fanbase aku juga yang sampai sekarang walaupun udah graduate, udah 3 tahun lebih, hampir jalan 4 tahun ya dikit lagi, tapi masih tetap dukung aku, masih support aku. Bahkan iya, Kalis Tamani ya. Bahkan apa ya? Memang people come and go ya. Aku sempat gonta-ganti admin juga, cuman meskipun kita gonta-ganti itu kita tetap ada keep in touch gitu loh. Dan sampai ada yang tetap sampai sekarang masih tetap ngikut, sampai sekarang masih tetap support, dukung walaupun aku udah nggak di sana. Walaupun aku udah beda berkaryanya ya, bukan nyanyi, bukan ngedance lagi, tapi acting, tapi tetap banget didukung, disupport gitu. Kayak gitu sih, jadi aku bener-bener ngeliat kalau fans itu sangatlah mengapresiasi kita gitu. Sangat mengapresiasi, sangat mencintai, sangat care juga. Apapun yang kita lakukan pasti selalu didukung, pasti selalu dirayakan gitu. Gitu. Dirayakan. Oke, jika bisa memberikan satu pesan kepada diri kakak waktu pertama kali saat masuk ke JKT48, yang akan kakak katakan itu apa? Untuk diri sendiri. Waktu pertama kali masuk JKT. Pasti bisa gitu. Kalau Kayak nge-push diri, gue ya, bisa, gue bisa gitu. karena emang aku anaknya ambis ya. Tapi ambis aku tuh diem gitu. Bukan ambis paham. aku tuh lebih nge-push ke diri aku sendiri. Jadi kayak sekarang nih, aku puji Tuhan ya, aku baru selesai syuting series kan kemarin. Itu juga aku baru selesai syuting series iklan kemarin. Tapi aku tetap nge-push diri aku tetap harus kuliah gitu. Keren banget sih. Semangat banget. Kita ngerasain anak maba kan, bener-bener susah banget. Itu aku kayak, wah aku kaget banget ternyata kuliah tuh sesusah itu ya. Yang kata orang gampang, maba tuh masih gampang. Karena kayak susah banget, stres banget. Aku begadang tiap hari. Jadi aku begadang tiap hari nyelesain kuliah, nyelesain syutingan, tapi aku juga tetap harus kasih kabar sama fan-fan aku tetap nge-live stream. Kansa ini tahu. Kayak gitu sih kalau aku. Kalau aku waktu awal masuk apa ya? Karena kalau aku waktu awal masuk kan bingung ya, lebih ke pertama perasaan gak nyangka, jadi aku lebih ke jalan aja tapi harus serius. Aku kayak gitu, jadi meskipun bukan karena aku yang daftar, aku tetap tekanin ke diri aku, iya harus tanggung jawab karena kita udah diberikan kesempatan sama Tuhan di sini, jadi kita harus berikan yang terbaik gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, adakah fans atau momen interaksi dengan fans yang paling berkesan bagi kakak? Momen sama fans. Iya, aku waktu headcheck udah pasti. Oke. Karena sangat dekat banget, terus jadi lebih intim banget karena mereka menyampaikan apa yang mau mereka sampaikan ke aku dengan jelas dan aku bisa dengar sendiri dari mereka gitu. Sekarang mas beli dulu tiket di Android, susah. Sabar ya. Yang sabar katanya. Ya, katanya sabar. Belum itu keluar tiket dulu ya. Iya, tiket dulu. Ya udah, makanya nanti undangnya kakak Alisa aja ya. Jangan simpan jangan Coba. Apa? simpan jangan
momen apa tadi, sorry? Momen paling berkesan ya? interaksi sama fans. Kalau aku itu karena aku memang nganggap fans aku itu kayak teman, kayak keluarga aku sendiri, jadi aku sering banget kumpul. Kayak kemarin ini aku lagi syuting series, disamperin juga sama fans-fans aku. Bagus banget. Aku punya Discord kan, aku ngeluh kayak, aduh aku nggak bisa istirahat nih, take terus bla bla bla. Datang nih bawain miswe, mangga, ciki, So sweet banget. ya. terus juga Perhatian ya kak. perhatian banget, care banget. Terus kalau ya masuk Discord membership ya bro. Membership. Jadi terus sama tengah tahun ini ya aku ngadain juga fun meet sama membership aku, kita main basket. Terus tahun lalu juga kita meet and greet, jadi tiap tahun kita selalu ada event. Oke nih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana kakak menanggapi komentar negatif atau kritik ketika masih menjadi idol kak? Gimana kakak kayak ya udah atau kayak bodo amatan atau kakak balas gitu? Kalau aku dulu termasuk yang jarang karena mereka mungkin karena dulu umurnya udah pada manteng-manteng ya si fans-fansnya itu, jadi mereka biasanya komentarnya membangun daripada mereka berkomentar negatif. Mereka lebih ngasih tahu yang membangun, kayak sebaiknya begini. Terus kalau di panggung atau MC baiknya gini. Jadi mereka rata-rata komennya membantu aku untuk jadi lebih baik lagi. Cuman iya betul. Cuman kalau fansnya ya. benar dulu, tapi ya aku Ya, nggak tahu sekarang sekarang. banyak bocil-bocil TikTok. Biasanya ngomongannya suka nggak ke Iya betul ya. Betul nih, ada nggak bocil-bocil TikTok di sini nih suka? Wah gimana nih? Delete ya, delete. Komennya delete. Enggak, gua dari 2018 ya, sorry. Kalau kamu apa? Gimana cara nanggepin komentar negatif? Kalau aku lebih ke gimana ya? Kalau yang ada sebenarnya komen negatif itu ada dua ya. Ada yang kritik membangun, ada yang menjudge. betul. Ada yang menjudge. Jadi kalau komen yang menjudge, karena dulu aku masih kecil, aku suka kayak kepikiran, overthinking, sedih gitu. Cuman kalau sekarang lebih kayak ya udah I don't care kalau misalnya itu ngejudge. Tapi kalau kritik yang membangun, aku masih berusaha buat memperbaiki itu, kayak gitu sih. Oke, lanjut. Bagaimana pandangan keluarga kakak tentang karir kakak di JKT48 dan setelahnya? Kalau orang tua aku termasuk yang sangat support. Jadi dulu aku juga waktu masuk JKT kan umur 14 tahun ya. Jadi kemana-mana selalu diantar sama orang tua. Sama. Kamu bisa lihat sendiri contohnya sekarang kan. Pasti diantarin sama orang tua gitu. Kecuali nanti kalau sudah itu bentuk orang tua yang sangat support anaknya. Jadi meskipun kita masih di JKT atau sudah tidak, mereka tetap support apapun keputusan kita. Jadi apapun karir selanjutnya mereka akan terus dukung. Sangat support. Ya. Kalau aku juga sama sih, aku juga dulu tuh fun fact ya. Di sini ada yang pernah naik bus Transjakarta nggak? Nah, aku juga pernah. Kita sama berarti, karena dulu aku tuh papa kerja, jadi mama sama aku tuh nggak bisa naik motor ataupun nggak bisa naik mobil juga. Jadi kita naiknya bus Transjakarta. So kalau pas aku show 1 pagi jam 11 ya, aku tuh udah bangun dari jam 5 pagi. Bangun jam 5 pagi, kita pesen Gojek, Grab gitu buat ke Transjakarta. Terus kita naik, aku turun di GBK. Jadi member-member masih pada mimpi, masih pada ngorok. Aku tuh udah bangun, aku udah prepare, aku udah nyampe teater jam 8 belum dibuka mallnya. Perjuangannya. Jadi patokannya kalau Kalista udah datang mereka baru bangun. Betul lah. Patokannya itu. Serajin itu ya kakak ya. Oke lanjut. Bagaimana perasaan kakak ketika melihat member baru bergabung dan berkembang di JKT48?
kayak kakak ngeliat adik-adiknya nih terus kayak berkembang, itu kakaknya gimana kak perasaan? Seneng dong, kita seneng banget. Iya, kalau itu support pasti Seneng benar-benar banget, yang ya. kita kasih tahu gimana sih gimana, Iya, baiknya gimana gimana. baiknya. Terus kayak kalau ada penonton, kita ada dari panggung tuh harus kayak gimana biar bisa menarik. Aku sih lebih nggak, kalau dulu aku lebih saranin karena aku sudah graduation, aku minta fans-fans aku untuk dukung adik-adiknya yang untuk bantu support biar jalan terus gitu JKT-nya. Tuh. Sama sih aku juga gitu. Ya kurang lebih sama sih. Oke, lanjutin kita ya. Oke. Apa yang kakak ingin kasih nasihat kepada member JKT yang masih aktif? Kayak mungkin kayak kasih saran atau gimana? Kalau aku cuman pengen sampaikan harus serius ya, maksudnya bukan main-main karena bagaimanapun kalian masuknya kerja profesional, harus buktiin kalau kalian memang idol, kalau memang ada peraturan harus ditaati, jangan yang sembrono dan akhirnya malah bisa mencoreng nama semuanya. Jadi harus pintar-pintar jaga nama baik. Tuh. Setuju, aku juga itu sih harus bisa menjaga nama baik karena sebenarnya kita juga bener-bener kita taat aturan, kita taat golden rules semua. Bahkan fun fact aku tuh di sosmed aku ya, sosmed JKT aku dulu tuh aku nggak nge-follow keluarga aku sama sekali. Jadi yang aku follow cuma 48 group member sama 48 group member yang lain kayak misal SKI atau AKB kayak gitu sama staff, udah gitu doang. Selainnya tuh temen keluarga aku, mama papa aku, bahkan aku nggak ada follow sama sekali. Jadi emang harus bener-bener diperhatiin semua rulesnya, golden rulesnya, semua peraturannya, mau itu peraturan lisan atau tertulis harus diperhatiin, sama harus serius juga karena JKT itu bukan tempat yang main-main ya, bukan tempat yang kayak kita asal main dance cover gitu aja, enggak, tapi kita tuh kerja di sana, kita juga mempertaruhkan nama baik juga kan, jadi harus serius, jangan main-main. Ya betul, harus serius ya guys. Bagaimana pendapat kakak mengenai boomingnya idol di event Jepang? Bagaimana pendapat kakak mengenai boomingnya idol di event Ya nih Jepang? sekarang kan kayak booming banget gak sih ya? JKT juga sekarang lagi naik-naiknya ya kan. Terus banyak juga suka idol dari Jepang itu pertangkapan kakak juga kan? Bagus dong, karena dengan gitu kan kita bisa mengembangkan juga talenta-talenta muda zaman sekarang gitu. Jadi patokannya tuh bukan cuman oh aku kalau mau ngedance, kalau mau kayak Blackpink aku harus ke JKT dulu, enggak. Sekarang juga bisa dari berkarir sendiri gitu. Pokoknya selama di jalannya masih positif, kita sangat support apapun itu. Yang penting, iya karena harus percaya sama bakat yang ada di diri sendiri kok. Apapun jalannya kalau bisa diterjang, pasti bisa. Hasilnya pasti akan indah juga. Betul banget itu. Oke. Nih, adakah pengalaman atau nasihat dari masa JKT48 yang kakak ingat hingga sekarang? Kayak kakak dapat nasihat dari senior ataupun dari staff gitu, yang masih kakak ingat apa? Ingat dulu ya. Flashback. Apa ya, kalau aku sih itu tadi sih, jangan pernah nyerah, jangan pernah berhenti sama cita-cita, harus terus maju, terus jangan nanggepin omongan orang lain. Itu sih. Kita ambil yang positif aja. Positif aja. Kalau aku yang paling aku ingat dari Kakak Ruka sih ini ngomong, karena dulu yang kapten tim aku ya, intinya dia ngomong jangan pernah menyerah karena kalian tuh bisa, meskipun prosesnya sangat susah, dia juga bisa berada sampai di titik ini karena pakai usahanya dia. Jadi harus percaya sama diri sendiri karena pasti bisa. Apa pandangan kakak tentang perubahan konsep atau generasi di JKT48 sejak kakak bergabung? Kalau dulu itu, kalau menurut aku ya, pandangan aku ya, dari Gen 1 sampai Gen 9, itu menurut aku konsepnya masih cute, kiowo, gemoy,
Tapi Betul. menurut aku setelah JKT Neo era sekarang, aku ngerasa lebih open minded gitu, lebih ke Lebih dewasa. lebih dewasa, sama lebih ke arah western K-pop gitu sih. Sekarang kan yang lagi laris tuh konsep girl crush kan, Betul. Nah, bukan cewek-cewek gemoy yang kayak kyowo-kyowo yang cute-cute. Sekarang tuh konsepnya girl crush. Jadi aku sekarang ngeliatnya sih JKT udah mulai berani keluar dari zona nyaman kayak gitu sih. Oke, nih selanjutnya apa yang kakak rindukan dari kehidupan idol? Apa kayak, aduh rindu banget. Perform. Benar, perform. Iya, itu kangen banget. Kita ngedance, kita ngapalin. Iya. Aku blognya. kangen tapi kemarin baru dari Cisani. Oh, iya. Jadi udah kesampaian. Cuman aku kemarin pas momen perkenalan, kita kan ada perkenalan mama dan masih diteriakin namanya, itu momen yang Iya, itu sih. bisa nggak Nyentuh terus kayak banget gini ya. gitu ya. Katanya bisa terus gak? Coba teriakin Kak Cesami. Teriakin Kak Cesami. Iya tau hati pada mama iya. Ngobrol, sorry. Maaf ya, ngobrol. Nomor bagaimana cara kakak menjaga persahabatan dengan member lain meskipun udah JKT? Nih udah, apa hal yang ingin kakak lakukan atau capai tapi belum sempat sebelum sempat saat masih di JKT48? Itu tadi saya. Oke, karena sesi talk show sudah selesai, boleh dong Kak, kita dance heavy rotation bagian reve aja. Boleh ya. Tapi rame-rame kan? Kita boleh kembali. Kenapa tuh Mas? Ke depan. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Ya. Dikit aja, dikit. Iya bareng-bareng ya. Rame-rame kan?